A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakir hamdan na'imin wa bahukum Allah fi rahmatillahi wa tasyahri wa anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi ma bizalahi tal alamin fa rahmatillahi wa huwa muwajjal ma syahbu wa tasyahbi lillahi wallahu fi ajma'in wallahu sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu, bekal ilmu untuk dunia ataupun akhirat. Nah, untuk para saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa bersikap kepada siapapun itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan yang baik sebagaimana itu kodratnya sebagai seorang muslim untuk menunjukkan sikap yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam ini mempunyai ciri khas yang sangat istimewa, baik pun dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap para ulama, sikap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita melihat seorang guru, kita melihat seorang pendakwa, kita melihat seorang pemimpin, memang sikapnya baik di hadapan Allah, baik di hadapan sesama masyarakatnya, kita contohkan, kita terapkan. Mengapa ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu perlunya, itu ada salah satunya perlu penerapan. Bukan hanya pemahaman ataupun hanya tahu, tapi salah satunya itu kalau kita mengetahui, mempunyai ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi untuk pemahamannya, tapi perlu lagi penerapannya serta pemahamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk para saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, baik pun memerintahkan kepada kita semua untuk bersikap baik kepada siapapun. Bersikap baik kepada siapapun, bahkan kepada seseorang yang memang kita anggap itu buruk, bersikaplah baik. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah serta para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bersikap buruk ataupun bersikap yang minus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabihi nufiqullahiyati man tusyadihi mirqullah fil aimani tahdirafu hukma fadladi jaharkumullah fil muladiha. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk kita untuk bersikap baik, sikap yang terbaik. Setidaknya kita mempunyai sikap yang baik, bukan yang terbaik, setidaknya kita mempunyai sikap yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karakter watak baik pun sikap itu perlu penerapannya yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Billahi wa tuqukum anahi tafarrallahu wa ta'zihi illadzi. Terkadang perbuatan kita sendiri yang bisa membunuh karakter kita, penilaian kita di hadapan halayak umum, baik pun di hadapan para saudara sekalian. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menilai keburukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingati perbuatan baik kita. Nah, kalau seringkali manusia itu sering mengingat kesalahan kita, sering melihat dari sisi jelek kita, baik pun sikap, fahukumu fuldadha atau mushbahukum. Tapi berbeda dengan Allah yang selalu mengingat kebaikan kita, sikap kita kepada sesama. Nah, kalau kita saja di hadapan dunia, fi dunia, di dalam dunia saja tidak bisa menerapkan sikap yang baik, dan sikap yang baik, adab yang baik, tutur kata yang baik, pemikiran yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlunya itu adalah penerapan dan pemahaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap itu bukan hanya diterapkan di hadapan umum. Fa kullu hadhihi ihatihi man fuhukmullah izhu jumrun tahukumu fuddana. Bukan hanya ilmu yang kamu depankan, yaitu melainkan sifat ataupun karakter seseorang. Kalau seringkali kita melihat orang-orang yang berperilaku baik, belum tentu wataknya baik. Dan itu dari situ kita akan mengambil pelajaran bahwasanya watak dan perilaku harus sama-sama baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahbahu kumullahu bahadanihi mafi bihi kumunafil Tuhan. Bahwasanya semuanya manusia itu terletak pada hatinya. Jika hatinya itu sudah lembut, sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penilaian hati manusia itu baik ataupun tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Allah yang tahu.
Dan ciri khas orang-orang yang memang hatinya lembut diterapkan, ditampakkan dari sikap dan wataknya. Bila wataknya saja tidak baik, maka perilaku yang mereka tampilkan pun juga tidak baik. Dan itu fahbihi min ladhihi tufut kufra anha. Bersikaplah kamu tanpa memegang ataupun melihat seseorang, baik pun dari kekayaannya, baik pun dari ilmunya, baik pun dari karakternya, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Babahukumuhum balillahi difutu syaqadim Allah fi rahmatihi mijahukum Allah fi rahmatihi kullahu fi ta'alihi. Datanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya sifat-sifat yang sudah ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Killaha takidabduhu munallahu faqadaha. Itu salah satunya, gunakanlah organ tubuhmu yang baik dalam sikapmu, itu salah satunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sikap baik. Bila lisan digunakan untuk berzikir, jangan digunakan untuk ghibah ataupun merasa menggibahi seseorang. Bila mata memang untuk digunakan untuk melihat, jangan seringkali kita menilai seseorang hanya untuk mendengar. Dan begitupun kalau kita melihat karakter seseorang, lihat bagaimana bila ia ilhardanihikum nafiddukum, bila mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itasukum intaswatumul qalha, bila ia memang di puncak marahnya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia diutus oleh para sahabatnya semuanya, jika memang di dalam kondisi marah pun orang tersebut sikapnya baik, insya Allah yang mereka tampilkan itu wataknya, bukan lagi sikapnya. Dan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sikap baik pun watak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seakan-akan kita bersikap baik, saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya pembunuh, saya pencuri, saya tidak pantas untuk bersikap baik. Bukan berarti seperti itu, saudara. Untuk seseorang bersikap baik, kalau hukum mufaddaha antashikah, orang-orang yang bersikap baik, berwatak baik, itu kewajiban bagi umat Islam. Bertutur kata yang baik itu kewajiban bagi umat Islam. Tidak harus kita untuk bersikap baik harus mempunyai karakter profesi yang baik, tidak. Bahkan orang penjahat pun, orang tidak terpandang pun harus mempunyai kewajiban untuk bersikap, mempunyai sikap yang baik. Ful qahatah wa tashidqah. Tampakkanlah sebagaimana itu adalah salah satu kewajiban dari dirimu. Intahlu dufukullah. Sebagaimana itu adalah salah satu yang memang kau sukai. Jadi kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap baik, jangan jadikan itu adalah salah satu beban. Tapi bila itu wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadikan suatu hobi. Karena kalau kita sudah menjadikan itu hobi, insya Allah tidak ada keluhan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karmakumullah faqadha muqatafita syikha ta'nafukum Allah haida faqan ta'iddaka. La indahu wal indanna Allah indahu wal indallah finnan nas. Itu salah satunya, bersikaplah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersikaplah baik sesama manusianya. Sesama siapapun, intinya kalhiyaku kamilladan alhifruhum mafitsikahu. Bersikaplah tanpa memandang profesimu, bersikaplah tanpa memandang masa lalumu. Karena untuk kita menampilkan sikap yang baik, tidak perlu mengidentifikasikan siapa kita yang dulu, tapi yaitu adalah menampakkan, membuktikan siapa kita yang sekarang. Oleh sebab itu para saudara sekalian, marilah kita untuk memperbaiki amal kita, baik pun perbuatan ataupun sikap di hadapan orang lain, baik pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pujian, tidak perlu hinaan. Yang kita butuhkan hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik pun dari manapun. Dan dari situ kita untuk mengambil hidayah bahwasanya pelajaran yang terbaik bukan datang dari orang-orang yang terbaik, tapi melainkan datang dari orang-orang yang baik. Karena faiku fi bikullah amin ulbanhu kama nafatashidha. Dari situ kita perbaiki hati kita, insyaallah. Kalau kita baik dalam hati kita, insyaallah perilaku, pikiran kita, iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik. Itahdukum idafakum wallah wala intasyirku. Jazakallahu khairan fi ihdaman ilaikum wa sallallahu Allah fil amadihi manallahu alhadamul mursalin dahaji kallallahu salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.